Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani taibab kang kaping pindho. Fima ing dalam perkara yura'a kang den reksa apa ma. Halatal akdi ing dalam tingkah akad. Min ahwalil mar'ati nyatane saking pira-pira tingkahe wong wadon wa syurutil akdi lan pira-pira syarati akad. Bab yang kedua tentang hal-hal yang harus dijaga ketika akad ya. Tentang syarat rukunnya dan juga tentang macam-macam jenis perempuan ya. Orang menikah ini kan bahas dengan perempuan. Nah, maka di sini ada kriteria ideal. Nah, kalau kamu cari istri hendaknya yang bagaimana? Nah, terus ini akan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kat ya. Amal aqdu fa arkanuhu wa syurutuhu liyal aqidah wa yufidal hilla arba'atun. Amal aqdu anapun dai akad iku fa arkanuhu te pira-pira rukune nikah, akad nikah, wa syurutuhu lan pira-pira syarate akad nikah. Lian akidah supaya dadi apa nikah wa yufidalan maitai al-hilla ing halal. Iku arbaatun ono papat. Rukunnya nikah ada 4. Al-awwalu tekan kawitan iku idnul wali idine wali. Menurut mazhab Syafi'i nikah ini harus ada persetujuan dari wali. Fa illam yakun lamun ora ono sapa wali yufasultanu mongko sultan. Sultan itu penguasa, pemerintah. Jadi orang tidak boleh menikah sendiri menurut mazhab Syafi'i. Berbeda kalau menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Kalau wali tidak ada, walinya pergi atau minggat, maka yang menjadi wali adalah ya, presiden, diwakilkan ke Menteri Agama, diwakilkan ke KUA. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa adanya wali atau penghulunya. Yang kedua, asani utekan kaping pindho iku ridhol mar'ati ridhone wong wadon. Ingkana lamun ana sapa mar'ah iku sayyiban rondo. Kalau janda ya, janda ini perempuan yang sudah pernah bersuami ya, itu harus ada ridho. Sebab wali ini ada 2 tipe. Ada namanya wali mujbir, ada yang ghairu mujbir. Wali mujbir ini wali yang boleh memaksa menikah. Itu hanya bapak ya. Kalau bapak ini boleh menikahkan tanpa kerelaan anaknya. Jadi bapak menjodohkan anaknya itu boleh, walaupun itu ya tidak mutlak ya. Tetapi kalau dia sudah janda itu haknya tidak ada. Artinya bapak pun tidak boleh memaksa menikahkan seorang anak yang sudah janda. Balikan iku balik sopo sayyib au kanat utuh ono sopo mar'ah iku bikron au sayyiban balikan kang balik au kanat utuh ono sopo mar'ah iku bikron perawan. Balikan tur kang balik. Walakin yuzawiju tetapi ngerabe akan ha ing mengkono bikr sapa ghairul abi saliyane bapak wal jaddi lan embah. Kalau bapak dan kakek itu mempunyai hak ya, tanpa izin dari gadis. Anak gadis itu haknya orang tuanya. Orang tuanya boleh memilihkan jodoh untuk anaknya. Dan dia boleh untuk memaksa menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang kufu, yang seimbang. Kalau tidak kufu, maksudnya tidak seimbang. Anak santri dinikahkan dengan anak pang, itu boleh ditolak. Anaknya boleh menolak, kenapa? Tidak kafah, tidak seimbang. Kalau sudah kufu, maka bapak ini boleh menikahkan anaknya
dengan cara dipaksa. Kalau itu gadis ya. Walaupun lebih baik tidak dipaksa, karena pernikahan ini kan seringkali gagal karena ya itu tidak ada kecocokan. Makanya sebaiknya ya orang tua ini diskusi pada anaknya. Tetapi kalau dia janda ini mutlak. Anak yang sudah janda, sudah pernah bersuami, ini tidak boleh dipaksa lagi ya. Dia harus memberi izin atau ridho. Asal-usul yang ketiga, iku hulur syahidaini, hadirin saksi loro, zahiril adalati kang pertelo keadilan karuni. Artinya setelah ada wali ya, izinnya wali, ada ridho dari istri kalau janda. Yang ketiga harus hadirnya dua orang saksi yang zahir sifat adil. Artinya adil itu tidak melakukan perbuatan fasik ya. Orang yang terang-terangan minum, mabuk atau berbuat maksiat itu tidak sah menjadi saksi. Harus orang yang adil. Artinya adil itu tidak jelas kelakuannya nakal atau melanggar syariah. Fa'ingkana mastura ini hakam nabil iniqad lil hajah. Tapi seandainya dua orang saksi ini tidak jelas, tidak diketahui adil atau tidak adil, itu sah. Karena ada kebutuhannya. Sebab saksi ini kalau diteliti harus betul-betul adil, maka sulit mencari saksi di dunia ini. Karena manusia ini sudah sedikit sekali ya yang tidak melakukan dosa atau tidak berbuat maksiat. Jadi zahir adalah ini yang penting kelihatannya ya sudah adil. Maksudnya kelihatannya dia bukan orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Dan saksi ini harus hadir ya. Tidak boleh saksi nikah online, kan saksinya tidak ada. Saksi harus hadir di majelis pernikahan itu. Jadi saksinya harus mengetahui proses akadnya, dia harus melihat. Ini syaratnya saksi. Dan saksi itu harus laki-laki, adalah ya. Maksudnya adil ini lawan dari fasik ya. Fasik itu peminum, pemabuk, penjudi ya, atau orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Itu tidak sah. Adapun disyaratkan juga harus laki-laki. Saksi perempuan juga tidak sah. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad, boleh saksi itu satu laki-laki, dua perempuan. Tetapi menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan saksi perempuan, harus dua orang laki-laki. Dan dua-duanya ini harus mendengar. Dua orang saksi tapi budak juga sah. Untuk dua orang saksi tapi bijak juga sah. Enggak gentok apa. Ar-rabi'u yang keempat rukunnya nikah itu ijabun wa qabul. Ar-rabi'u kan nomor 4 itu ijabun, ijab wa qabulun dan qabul ya. Ada ijab ada qabul dari pihak wali dan mempelai. Mutasilun, ijab qabulnya harus sambung. Tidak boleh sudah angkah tuh kehalan terus ikut bekerja gizi pagi dulu kasih. Qabil itu tidak boleh, harus halan qabil itu. Kau oleh sih tolak-tolak, nopo pak jawaban nih, nopo, gitu, harus sambung, mutasil. Bihi kelawan menggunung ijab. Tetapi tidak harus betul-betul guandeng ya juga enggak. Yang penting umumnya itu dianggap sambung. Angkah tuh kah, wazawaj tuh kah, halan qabil itu boleh. Atau sebentar, alhamdulillah qabil itu boleh. Tapi kalau ditambahi Pancasila 1, 2, 3 qabil itu nggak boleh. Ditambahi Pancasila dulu makanya tidak boleh. Namanya itu tidak sambung gitu. Bila fil ingkahi kelawan lafatin nikahakan, harus disambung dengan lafaz yang menikahkan itu. Angkah tuka halal. Awit tazwij atau lafaz zawaj tuka. Jadi hanya dua kalimat, angkah tuka, zawaj tuka. Au makna huma utamana ni menggunung ingkah wa tazwij al khas karena tentu bi kulli lisanin kelawan saben lisan min syakhsa ini saking wong luru dari dua belah pihak. Laisa kang ora ono fi ma ing dalam karone syakhsa ini apa imraatun wadon.
Sawon kana podo uga ono huwa utawi niku wau wong iku azauju dadi bojo awil wali utawa wali aw wakiluhuma utawa wakile zauj lan wali. Jadi tidak boleh pernikahan itu diwakili perempuan atau walinya diwakili oleh perempuan. Itu tidak boleh. Jadi akad nikah ini harus semuanya laki-laki ya. Dan harus mukallaf semua. Diwakilkan anak kecil belum balik atau belum mukallaf atau diganti saksi apa walinya perempuan juga tidak boleh ya. Dan lafadznya itu nikah atau tazwid ya. Bahasa Arabnya ya. Tidak boleh diganti lafadz yang lain. Umpamanya a'taituka atau malaktuka tidak bisa. Saya beri kamu, saya kasih kamu tidak bisa. Harus saya nikahkan kamu. Saya ya rabitno bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia saya nikahkan. Kalau bahasa apa? Bahasa Madura ya boleh aja ya. Apa nikah itu bahasa Madura? Kabin apa? Saya pernah ada tamu orang Amerika di sini di musola ini. Tetangga saya mau menikah sama orang Amerika. Di sini minta dinikahkan. Dia orang tuh bingung aku. Angkah tukai bahasa Inggris opo. Merit itu kan menikah. Kalau opo saya nikahkan nih biar bingung. Ya saya tak takokno koncoku ya boleh menikahkan. Ternyata I give you merit. Nah, langkah tukai mau tiba. Tak pikir-pikir I marry you lo kaboh dong. I married lo kaiso. Oh, tapi tiba ternyata angkah kayak give you married. Nah, jadi saya nikahkan kamu. Nah, gitu. Bahasa Inggrisnya ngono. Jadi harus ada kata-kata nikah ya. Bahasa Inggrisnya ya married itu menikah. Semuanya harus laki-laki ya. Wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Hanafi membolehkan deh. Ada yang mazhab membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Ku padamu dengan mas kawin 1 juta kontan. Ya saya terima, boleh kan? Menurut mazhab Hanafi. Jadi mazhab Syafi'i tidak boleh. Ini ya masing-masing ada dalilnya. Tapi ya kalau di Indonesia ini mazhab yang diakui pemerintah dalam urusan pernikahan ini mazhab Syafi'i. Makanya ada wali, ada saksi gitu. Kalau mazhab Hanafi tidak perlu wali, cukup saksi. Sebaliknya kalau mazhab Maliki hanya perlu wali, tidak perlu saksi. Ini karena perbedaan cara pengambilan dalil dalam Al-Quran. Memang tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menunjukkan secara sharih syarat adanya wali. Jadi wali dalam nikah itu difahami dari kata-kata wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Jadi nikahkanlah. Nikahkan berarti ada yang menikahkan. Itu pemahaman dari mazhab Syafi'i. Kalau hadisnya sih banyak. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hadis itu. Ada yang mengatakan tidak sahih. Sehingga ada yang tidak mensyaratkan wali seperti mazhab Hanafi. Wa amma adabu, sekarang adabnya. Adapun adab nikah, etika pernikahan, iku fatakdimul khidbati. Disiakan lamaran. Khidbah itu lamaran. Jadi menikah itu melalui proses. Kok moro-moro dicanda, ada lamarannya. Ini sopan santun, ini etika ya. Hendaknya ada lamaran dulu. Ma'al wali serta wali fi hali iddatil mar'i. Oh, la fi hali iddatil mar'i, orang yang dalam tingkah iddaib umatun. Kalau wanita itu tidak dalam masa iddah atau dia belum menikah ya, waktu kosong maksudnya. Bal ba'dal bidhoiyah balik sausnya tutupnya mengkuno iddah. Jadi kalau mau ngelamar itu seandainya janda, ya setelah iddahnya selesai ya. Kayak BCL yang sudah selesai iddahnya, nah, boleh dilamar sekarang. Kalau waktu suaminya mati itu nggak boleh. Tapi kalau sekarang kan iddahnya selesai. Nah, kalau kamu mau ngelamar BCL silakan aja.
Yang ngelamar kan boleh aja, perkara diterima itu kan urusan dia. Ingkanat mu'tadatan, ingkanat lamun ono sapa mar'ah iku mu'tadatan wadon kang duweni iddah. Kalau wanitanya itu masih dalam masa iddah, maka harus menunggu selesainya iddah. Iddahnya berapa? Yang melihat kasusnya, dia itu ditinggal mati atau cerai. Kalau cerai 3 kali suci, kalau mati 4 bulan 10 hari. Jadi ada akad, sebelum akad ada lamaran. Wala fi hali sabqi ghairihi, lan orang yang dalam tingkah diisi ini liyani wong bil khidbati kelawan ngelamar. Jangan sampai melamar orang yang sudah dilamar. Tidak boleh melamar lamarannya orang lain. Ini adab. Walaupun bisa jadi itu sah, tapi itu tidak boleh. Sama dengan orang menawar barang yang sudah ditawar orang lain, itu juga tidak boleh. Perempuan juga begitu. Kalau perempuan ini sudah dilamar ditakokno itu, dilamar yono, terus idul ngamar bisa, tidak boleh. Harus selesai dulu. Yono ditolak, baru belakangnya antri. Tidak boleh terus kau dilamar, ojo gelem ambil aku wae, tidak boleh itu. Itu namanya melamar di atas lamaran orang lain, itu menyakiti orang lain, tidak boleh. Tapi boleh sah, tapi itu haram ya. Itu dosa, tidak boleh. Kayak kan orang wedok liya ya. Kau usah rebutan. Jadi kalau orang itu sudah dilamar orang, ya tunggu ya. Jangan kamu dusel-dusel dilamar wis urung noe tak rabine dhewe, tidak boleh. Tidak boleh membatalkan lamaran orang lain. Atau dia belum dijawab ya, tunggu jawabannya ya. Tidak boleh nyelip ya. Tidak boleh nyelip di tikungan. Nah, terus kemudian wamin adabi, di antara adabnya apa itu namanya nikah, al khutbatu. Nah ini tomah al khutbatu, khutbah. Qabla nikahi, sadurungi nikah. Jadi sunnah khutbah nikah. Jadi kalau biasanya kan sebelum akad ada pembacaan khutbah. Khutbah ini ya sambutan nasihat ya khutbah. Wa masjud tahmidi bil ijabi wal qabul, lan sunnah nyampur muji, maksudnya bacaan alhamdulillah bil ijabi wal qabul, kelawan akad ijab qabul. Fayaqulu mongko ngucap sop al muzawwiju wong kang ngrapiaken ngucapaken alhamdulillah wassalatu ala rasulillah zawwajtuka. Jadi sunnah sebelum mengakati itu dimulai dengan bacaan alhamdulillah. Bismillah juga bagus ya. Sebab semua perbuatan baik itu hendaknya dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena ada dalilnya ya. Perbuatan yang dimulai bismillah alhamdulillah itu akan menjadi berkah sempurna. Makanya sebelum mengakatkan, wali ini hendaknya mengucapkan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah zawwajtuka. Zawwajtuka ngrapekna ingsun ka ing sira ibnati ing anak wedok ingsun rupane fulana. Ini kalau diakati sendiri oleh wali. Wa yaqulu, dan ngucap sapa zawju bojo lanang suaminya menjawabnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha. Jadi boleh antara ijab qabulin dipisahkan dengan alhamdulillah. Ini boleh. Jadi wali mengatakan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah angkahtuka wazawajtuka pariyum binti tulkimun femari hamsa alaf rupiah halan. Suaminya menjawab alhamdulillah qabiltu, boleh. Atau alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha, boleh. Dipisah sedikit dengan kalimat yang baik itu boleh. Tapi kalau dipisah dengan kalimat lain nggak boleh. Wali mengatakan angka tukah halan, ya terima kasih ya, saya mulai dulu qabiltu, nggak boleh. Saya dikomentari nggak boleh. Tapi kalau langsung alhamdulillah qabiltu, boleh. Dipisah dengan pendek. Qabiltu nerima ingsun ala nikah ing atase nikahe, ala nikahiha ing atase nikahe mar'ah fulana ala hadas sidaqi ing atase ikilah mas kawin. Maharnya berapa ditentukan. Kalau qabiltu saja tidak kuat, harus qabiltu nikaha
bil mahril mazkur. Maharnya apa ya? Wal yakun lan beci ono pas sidaku mas kawin iku makluman kang den weruhi. Hendaknya akad nikah itu maharnya jelas. Berapa? 10.000, 1 juta. Kemarin viral di Facebook mahar sandal jepit. Yo kok mentolomun bener. Oh bojo kok seharga sandal jepit. Ya memang sebetulnya boleh. Mahar koplo ya oleh, mahar sandal ya oleh. Ya tapi kalau sandal jepit kan kemurahan teman. Jangan terlalu murah ya. Setengah lah 1 juta pokoknya. Khafifan terenteng. Memang mahar itu tidak berlalu beratnya. Mahar itu dianjurkan jangan terlalu mahal. Budaya di Arab itu sejak dulu mahar itu mahal. 1 kilo, 2 kilo emas itu. Sehingga banyak sampai hari ini orang yang tidak mampu menikah karena mahar mahal. Tapi di Indonesia ini termasuk murah. Kemarin saya lihat akan nikah berapa? 200.000. Enak ya, murah 200.000. Padahal 200.000 dapat apa ya? Selamatannya ingkungnya 0,5 juta. Mahar 200.000. Indonesia ini betul-betul murah meriah. Dan memang bagus itu, tidak usah mahal-mahal. Kalau di Arab ya, tradisi negara Arab mahar itu mahal sampai ratusan juta ya. Tidak ada batasan minimal dari mahar. Mungkin kalau mahar gelas ya oleh. Maharin apa? Gelas ya oleh. Mahari sanitizer ya oleh. Ya sing wedok murah meriah. Terus betul. Wa tahmid qabla al-khutbah aidan mustahabun. Wa tahmid lemoco alhamdulillah qabla al-khutbah sadurunge khutbah aidan halimane kaya mengkono khutbah iku mustahabun dan sunahaken. Jadi sunahnya ada khutbah. Alhamdulillahil ma'bud qudratihi seperti itu. Itu sunnah ya. Tetapi tidak harus satu bentuk ya. Khutbah nikah itu bentuk-bentuk lain boleh. Yang penting ada alhamdulillah, ada ya seperti biasa itu. Syahadat dan seterusnya. Termasuk yang harus penting ada sholawat ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Pendek-pendek juga boleh. Tidak harus panjang ya. Khutbah yang penting ada ucapan pendahuluan sebelum akad. Biasanya diisi nasihat atau hikmah dari pernikahan. Wa min adabi lan iku setengah saking adab nikah di antara adabnya yang lain. Ayyul qiyah yen to nibaaken amr zauji ing urusane bojo lanang ila sam'iz zaujati maring pengrukune bojo wadon. Maksudnya saat dianjurkan calon istri ini juga tahu siapa calon suaminya gitu. Jadi kalau sekarang ini istilahnya ada apa? Ta'aruf ya, ada kenalan. Sehingga istri ini supaya tahu calonmu sapa sih? Oh anu iku Fadli. Arek di anu ini sapiro. Ndak sih. Jadi ya istri ini mengetahuilah apa sedikit tentang calon suaminya ya. Sehingga masing-masing ini saling mengetahui. Laki-laki juga begitu. Suami belum menikah itu lihatin dulu bojomu ku wedok tawan tuh. Ya, maka hendaknya dia juga atau dia menyuruh orang lain untuk menjelaskan. Umpamanya kamu tanya santri pondok putri ya, mungkin dijelaskan lah. Oh dia itu begini, rajin ini. Tapi harus disebutkan dengan fair. Nah ada ikut dablek ya kudu diomongno dablek. Ngono wong rene takon aku. Kulo kejengin mbek mantu anu. Oh dablek nih kudu diomongno. Harus orang yang dimintai apa nasihat atau petunjuk harus menunjukkan apa adanya. Ojo ditutup-tutupi. Arek kata ngaji di warung niku ngaji serkep iku hafal kitab Ihya. Tidak boleh membuat rekayasa untuk calon suami istri. Supaya masing-masing ini tahu persis. Oh suami saya itu begini ya. Atau calon istrinya begini ya. Bagi orang yang ditanya ini harus menjelaskan secara fair ya. Ngajinya begini. Sergeping ini, bodining ini, kuliting ini, dhuwure sakmene, anune sakmene. Bobote mamanya. Ukuran sepatunya
ukuran BH-nya umpamanya ya. Tidak harus tahu, bisa juga lewat tanya lewat orang lain. Alhamdulillah. Wa in kanat lamun ono sapa mar'ah iku bikron perawan, kalau calon mempelai perempuannya itu masih gadis, fadzalika utai mengkono niku wau memberitahu niku lho ayyul qiya amrun saud niku iku aula lu utama bil ulfati kelawan rasa demen, supaya calon pengantin ini seneng. Calon bojoku sapa sih mak kandhani kon niku lho nduk ditakokno iku lho arek pondok sapa sih jenenge iku Ali. Oh Ali ku apa sih mak iku lho arek sing anu lho juga sing niku. Artinya masing-masing harus saling mengetahui supaya tidak ada kecewa. Sehingga kalau dia itu bangga, oh niku apa nggih butuh seneng kula, ayo silakan. Walidzalika karena mengkono aula bil ulfah yustahabu dan sunahkan opo an-nadhru ningali ilaiha maring mar'ah qabla nikahi sadurunge nikah. Suami juga sunnah melihat calon istrinya. Ireng tah, kuning tah, pendek tah, lemu tah, gendut tah. Awamu ngerti. Itu sunnah ya. Tapi yang delok jawabane tok jelok juru-juru nih. Anu nih oh ya apa ngene kaoleh. Boleh maksimal melihat itu wajah dan telapak tangan. Sikute kaoleh, bukan kaoleh. Juru-juru nih yo kaoleh. Hanya boleh lihat wajah dan telapak tangan. Kan sudah bisa dilihat. Perempuan cantik dari wajahnya sudah kelihatan. Tapi hari ini banyak wanita ini yang cantiknya seperti manumprit kaji gitu. Dasi putih, beri coklat kabeh. Manumprit kaji. Asalnya kan sekarang ini kan banyak obat pemutih gitu. Sehingga wanita itu wajahnya putih, celing, glowing ya. Tapi sampai tuh gini tau. Mandi sore coklat sampai sore. Kayak manuk bina ana jenenge manuk umprit kaji, dasi putih, awake coklat. Nah, saiki wong wedok ya sing ngono. Dasi putih, raine putih, gulu menisor, lorek-lorek. Kalau wanita zaman dahulu ndak orsinil, wajahnya menampilkan seluruh tubuhnya. Jadi kalau wajahnya kuning, ya awake kuning. Ya saiki ganti rek, wajahnya putih, iso zebra, coklat menang. Apa sih? Fa inau ahra ayu dima bainahuma. Fa inau sedhe mengkudu nadru iku ahra luwih patut ayu dima ing yen nyenengaken bainahuma antarane zaud lan zaujah. Jadi antara suami istri ini kalau saling mengenal ini kan lebih menyenangkan. Sehingga mantap lah. Dari calon bojo lemu mantap. Jadi sehingga masing-masing itu orang ini kan seleranya beda-beda deh. Kadang wong itu seneng sing dhuwur, ono sing seneng sing ndek, ono sing seneng lemu kan ya. Makanya masing-masing ini punya selera. Jadi orang cantik menurut si A, menurut si B kurang cantik ya. Menurut orang Papua mungkin yang hitam itu tambah cantik ya. Semakin black semakin manis. Bagi orang Papua ya, beda-beda selera. Wa min adab lan iku setengah sange adab ighdharu jam'in utai ngenekaaken sagolongan min ahli sholahi saking ahli kebagusan. Termasuk sunnah ya adab dari menikah. Kalau kamu menikah ini mengundang kiai-kiai ya. Mengundang sekelompok orang yang soleh, mengundang sekelompok orang yang baik, ya minimal santri lah ya, untuk ikut mendoakan. Ziyadatan lan nambahi ala syahidini ingat saksi luru sebagai dua orang saksi. Alladaini rupani wong loro huma kang utai syahidin iku ruknani rukun loro bisi hati maring sahih nikah. Sebetulnya nikah ini 4 orang cukup, wali, pengantin putra, 2 saksi, 4 orang cukup. Tetapi disunahkan oleh Rasulullah SAW, disunahkan nikah ini beberapa orang, ada saksinya. Makanya disunahkan untuk mengadakan walimah ya.
selamatan resepsi ya. Itu sunnah. Tapi tidak usah gede-gedean ya. Kadang orang itu resepsi sampai jual sawah. Wah itu bunuh diri itu. Ngarep-ngarep nebuan. Nah itu kan nekat ya. Tidak usah begitu ya. Nikah itu memang disunahkan untuk resepsi, walimah. Tetapi tidak perlu terlalu foya-foya ya. Tidak perlu walimah seminggu, orkes 3 hari 3 malam. Itu pemborosan. Ya cukup 1 kali ya, meledos cukup ya. Kata Rasulullah SAW, aulim walau bisyahad. Bikinlah walimah meskipun 1 ekor kambing ya, itu sunnah. Mengundang kiai-kiai atau santri-santri ya. Wa minalat iku setengah senging adab an yanwiya yang niat sapa wong binikahi kelawan nikah iqamata sunnati ing lakoni sunnah. Jadi nikah ini harus ada niatnya. Salah satunya niat untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nonton niat waktu akad itu sudah diniati. Saya niat nikah untuk mengikuti sunnah Nabi. Wa ghadal basari lan ngrekso peningal nikah supaya tidak ingin yang lain ya. Wis rabi wis duwe wis entek no. Wala talabal waladi lan niat ing nyupri anak ya. Salah satu niat nikah niat supaya diberi keturunan. Wasairul fawaidi lan sekerini pira-pira faidah allati dzakarna kang wis nuturaken ingsun ha ing mengkono fawaid. Ya kemarin kan sudah dijelaskan faidah-faidah nikah ada berapa? Faidah nikah ada berapa? Haji dicatat faidah nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua untuk melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu ya, melawan godaannya setan. Yang ketiga apa? Untuk hiburan, untuk menyenangkan diri ya. Dengan menikah ini kan bisa berbagi ya, membuat ketenangan hidup. Litaskunu ilaiha. Yang keempat, mengurangi kesibukan rumah tangga ya. Ada yang membantu masak, nyuci ya. Yang kelima, untuk apa? Yang kelima faedahnya adalah melaksanakan tanggung jawab sebagai suami itu untuk berjuang ya, melatih hawa nafsu, melakukan tanggung jawab sebagai kewajiban seorang suami, itu juga dapat pahala. Jadi niat-niatnya seperti itu supaya nikahnya ini mendapatkan pahala ya. Jadi nikah ini ojo diniati sekedar anu tok, wik tok, harus ada motivasinya, harus lebih dari itu ya. Itu bonusnya adalah walayakun lan orang ono pokok setuju wong iku mujarradal hawa muhum hawa nafsu. Jangan niatnya itu hanya untuk seks ya. Nikah itu bukan sekedar seks ya. Itu bonus adalah. Jangan hanya yang itu nyatos yang digoleki. Wa tamatu lan enak-enakan. Jangan niatnya hanya untuk apa? Kenikmatan ya, untuk indohoi, untuk senang-senang, bukan untuk itu teman tambahan gitu. Wa yasiru mongko dadi apa amali wong iku min a'mali dunya sing pira-pira amal dunya. Kalau dia niatnya hanya untuk seks ya sudah, nikahnya tidak dapat pahala. Wala yamnauna orang jaga apa zalika mengkono tamattu hadhi niyati ikilan niat. Itu cuma ekstra gitu loh. Niatnya tetap niat tadi itu untuk punya anak, mengikuti perintah Nabi, mengikuti perintahnya Allah ya. Soal enak, soal itu bonus gitu. Farubah hakin yuwafiqul hawa. Farubah hakin mongko pirang-pirang perkara hak iku yuwafiqu nyocoki apa hak al hawa ing kesenengane hawa nafsu. Ya seperti nikah itu kan hak ya, halal, ibadah, tapi juga menyenangkan gitu. Tidak ada masalah, kamu niatnya juga di samping itu nanti anu tidak apa-apa. Tapi ini jangan satu gitu. Qala Daus Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, idza wafaqal haqqu al hawa fa huwa zabatu bin nirsi'an.
Ida wafaqa nalikani nyocoki opal hakku perkara bener al hawa ing hawa nafsu. Kalau kebetulan ibadah itu cocok ya, ibadah dan enak, ibadah sesuai dengan keinginan hawa nafsu itu apa? Yo enak kan. Bahwa az-zubatu itu seperti bagikan zubat itu keju apa susu kental binersiani kelawan roti kurma. Seperti makanan yang lezat gitu. Artinya wis enak dan halal. Nikah ini kan ibadah yang enak dan halal. Ibadah yang lain kan sih sorong. Nikah ini kan ibadah yang paling enak, penuh pahala ya. Ngumpuli bojo ini oleh pahala bro. Sampai ada sahabat itu heran ketika Rasulullah SAW Nabi pernah mengatakan bahwa semua anggota tubuh itu mempunyai sedekah ya, kebaikan sedekah ya. Ya jadi ala kulli sulama ahadikum sedekah. Semua anggota tubuh ini mempunyai sedekah. Sampai Nabi menceritakan laki-laki ngumpul istrinya itu sedekah. Sahabat muskil, lah ngoten kan enak Nabi kok sih dianggap sedekah kok dapat pahala. Wong enak-enak dirasakno dhewe. Dewi Nabi, iya, sebab kalau dia itu seandainya melakukan dengan wanita lain zina kan dapat dosa. Makanya kalau sama istri dapat pahala. Jadi ini bonusnya, pahalanya dapat, enaknya juga dapat. Alhamdulillah. Makanya kan serabi ya. Jadi ini nikah ini ibadah yang enak, tapi juga ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab. Ojo mikiri kulit tok ya. Wajibannya nafkah, wajibnya mendidik anak ini tidak kalah pentingnya. Muka-muka kabeh diparingi jodoh sing solehin solehah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.